uluhiyatullah. Ya, berfokus pada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang disembah. Sehingga tidak dikatakan sah tauhid seseorang yang walaupun ia meyakini Allah pencipta, tetapi ia tidak mau menyembah Allah. Ia meyakini Allah pencipta, tetapi ia selain menyembah Allah juga menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana orang-orang musyrikin Quraisy di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka meyakini bahwasanya Allah yang pencipta. Ya, mereka meyakini Allah yang menciptakan mereka. Ya, mereka meyakini bahkan Allah yang memberikan mereka rizki. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau seandainya engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan kalian? Pasti mereka akan menjawab Allah. Tetapi mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah berhala-berhala. Sehingga mereka tidak dikatakan sebagai seorang yang bertauhid. Ya. Baik. Oleh karenanya, ketika Rasulullah SAW menawarkan kepada mereka kalimat la ilaha illallah, kata Rasulullah, maukah kalian aku ajarkan suatu kalimat yang kalau kalian itu mengucapkannya dan kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian akan bisa menguasai wilayah Arab. Bahkan Romawi, Persia, kalian bisa kalahkan. Kemudian mereka bertanya, kalimat apa itu, wahai Muhammad? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, katakanlah, la ilaha illallah. Tapi kemudian mereka menyangkalnya dan mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan-sesembahan itu menjadi hanya satu saja? Sungguhnya ini adalah perkara yang sangat aneh. Kalau seandainya la ilaha illallah artinya adalah tidak ada pencipta selain Allah, maka kenapa mereka mengingkari kalimat tersebut? Kan begitu. Sedangkan mereka, orang-orang musyrikin Quraisy, meyakini bahwasanya Allah adalah pencipta. Jadi kalau seandainya maknanya tidak ada pencipta selain Allah, seharusnya mereka menerimanya, ya atau tidak? Tapi mereka menyangkalnya, tidak menerima kalimat tersebut. Ya, artinya bahwasanya makna daripada la ilaha illallah yang benar adalah apa? Tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Inilah yang mereka sangka, yang mereka ingkari. Baik. Jadi penulis mengatakan bahwasanya Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah memang mereka adalah Tuhan-Tuhan. Artinya mereka adalah sembahan-sembahan selain Allah. Tetapi mereka semua sembahan-sembahan yang batil. Bukan sembahan-sembahan yang benar. Dan tidak ada satupun daripada sembahan-sembahan tersebut yang memiliki hak uluhiyah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 62. Kata Allah, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq." Demikianlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sembahan yang hak, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan apa saja yang mereka seru selain Allah, maka itulah sembahan-sembahan yang batil. Maka apabila seseorang musyrik datang kepada berhala, ia beribadah kepada berhala tersebut, rukuk kepadanya, sujud kepadanya, merendahkan dirinya, bahkan ia beribadah luar biasa sampai pingsan mungkin. Ya. Fa'ibadatuhu batilah, maka ibadahnya itu batil. Demikian pula sembahan yang ia sembah adalah sembahan yang batil. Nah, jadi jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka sembahan-sembahan ini
itu sembahan-sembahan yang batil, yang tidak berhak untuk disembah. Kenapa? Kira-kira apa? Coba. Apa alasannya? Kenapa tuh sembahan-sembahan selain Allah ini sembahan-sembahan yang batil? Karena mereka tidak mencipta. Ahsan. Ada lagi? Tidak dapat menolong. Ahsan. Tidak memberikan manfaat dan madarat. Ahsan. Tidak? Tidak? Kenapa? Karena mereka juga adalah makhluk yang diciptakan. Ahsan. Semuanya jawabannya benar. Dan semuanya kembali kepada satu poin, yaitu apa? Mereka sembahan-sembahan selain Allah tidak memiliki rububiyah. Tidak memiliki rububiyah, sifat rububiyah. Ya. Sifat rububiyah itu apa, jemaah? Yaitu terdapat 3 rukun. 3 rukun daripada rububiyah. Yang pertama adalah al-khalqu, yang menciptakan. Yang kedua adalah al-mulku, yang menguasai dan memiliki. Dan yang ketiga adalah at-tadbiru, yaitu yang mengatur. Ketiga hal ini hanya khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali dalam Al-Quran berargumentasi atau berdalil dengan sifat-sifat rububiyah Allah untuk mengharuskan manusia agar beribadah kepadanya. Ya. Jadi di sini ada hubungan antara rububiyah dengan uluhiyah, yaitu bahwasanya rububiyatullah, sifat rububiyah Allah melazimkan dan mengharuskan uluhiyatullah. Kalau seseorang itu meyakini rububiyatullah, meyakini bahwasanya Allah yang mencipta, meyakini bahwasanya Allah yang menguasai, yang memiliki alam semesta, meyakini bahwasanya Allah yang mengatur segala sesuatu, maka ini melazimkan atau mengharuskan ia harus hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sedangkan makhluk-makhluk, sembahan-sembahan selain Allah yang tidak memiliki sifat-sifat ini, mereka adalah makhluk-makhluk atau sembahan-sembahan yang tidak berhak untuk diibadahi. Ya. Misal dalam penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Dan ini adalah ayat yang berisi perintah yang pertama kali kalau kita buka Al-Quran dari awal. Antum buka Al-Quran dari awal, dari surat Al-Fatihah, antum baca, ayat pertama yang berisi perintah itu ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Ini perintah pertama dari Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita baca Al-Quran dari awal. Yaitu perintah untuk apa? Memurnikan ibadah. Perintah untuk bertauhid. Dan Allah beralasan dengan penciptaan. Allah telah menciptakan kalian, maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-mulku, rukun yang kedua tadi, al-mulku, yaitu kekuasaan dan kepemilikan. Di dalam surat As-Saba ayat dalam surat Saba ayat 22, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah." Katakanlah, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin minas samawati wala fil ardi." Katakanlah bahwasannya sembahan-sembahan yang kalian itu menyeru kepadanya selain Allah Subhanahu wa ta'ala
tidak memiliki sedikit pun daripada langit dan bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Mereka juga bukan sekutu dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak memiliki kepemilikan daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Jadi ini satu kekhususan daripada sifat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kepemilikan. Kita manusia mungkin memiliki sifat memiliki. Dan terkadang manusia juga memiliki sifat menguasai. Tetapi satu-satunya zat yang mengumpulkan kedua hal tersebut, penguasaan dan kepemilikan dengan sempurna, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya di dalam surah Al-Fatihah itu disebutkan apa? Maliki yaumiddin. Dalam sebagian qiraat dibaca Maliki yaumiddin. Mimnya pendek. Ya. Kalau mimnya panjang, Maliki yaumiddin artinya adalah pemilik hari kiamat. Tetapi kalau mimnya pendek, Malik itu artinya penguasa atau raja, ya, hari kiamat. Dan satu-satunya zat yang ia itu menguasai dan juga memiliki dengan sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita memiliki sesuatu tapi kita tidak menguasainya. Terkadang ada raja yang menguasai tetapi hanya nama saja, hanya status saja, tetapi tidak memiliki. Baik. Kemudian rukun rububiyah yang ketiga. Apa tadi jemaah? At-tadbir. Yaitu pengaturan. Dan tadbir di sini terbagi menjadi tiga. Pengaturan Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah al-qadar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatur takdir makhluk-makhluk. Kemudian yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta. Tasdir nizamil kaun. Mengatur peredaran alam semesta, ya. Bumi di dalam peredarannya, matahari, bintang-bintang. Kemudian al-ba'tsu wan nusyur. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan membangkitkan makhluk-makhluknya kelak di hari kiamat dan akan mengumpulkan mereka semua di padang mahsyar. Jadi ini makna daripada pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur takdir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha", sungguhnya Allah azza wa jalla, "kataba maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50,000 sanah." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir seluruh makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian mengatur alam semesta, peredaran bumi, peredaran bulan. Kullun fi falakin yasbahun, kata Allah Subhanahu. Kemudian al-ba'ts wan nusyur. Allah Subhanahu wa taala yang akan membangkitkan kita dari kematian. Ya. Kemudian akan mengumpulkan kita di padang mahsyar. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dilakukan. Dan semuanya akan kembali kepada antara surga atau neraka. Dan uniknya di sini, ketika dikatakan, banyak yang mengatakan bahwasanya orang-orang musyrikin Quraisy, mereka ini kalau dalam masalah rububiyah percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Percaya. Tetapi sebenarnya mereka juga tidak 100% benar rububiyahnya. Enggak. Ya. Mereka juga terjatuh kesalahan dalam
rububiyah. Mereka meyakini Allah yang mencipta. Mereka meyakini Allah yang menguasai, yang memiliki. Mereka juga secara umum meyakini bahwasanya Allah yang mengatur. Tetapi dalam masalah al-ba'ts wan nusyur, masalah kebangkitan, mereka itu nggak percaya. Oleh karena antum baca dalam surah An-Naba, amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Apa sebenarnya yang mereka pertanya-tanyakan? 'Anil naba'il 'adzim, terkait dengan berita yang sangat besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang mereka itu saling berselisih. Dijelaskan oleh para ulama, maksudnya berita besar di sini adalah hari kebangkitan. Mereka orang-orang musyrikin Quraisy tidak percaya akan dibangkitkan pada hari kiamat. Walaupun mereka percaya Allah yang menciptakan. Mereka mempercayai Allah yang menciptakan mereka. Tetapi mereka tidak percaya bahwasanya Allah akan membangkitkan mereka pada hari kiamat. Baik. Kemudian penulis mengatakan, Innallah, selain Allah Azza wa Jalla. Allah adalah alamun ala Rabbi Azza wa Jalla la yusamma bihi ghairuhu. Allah adalah nama daripada Rabb Azza wa Jalla yang tidak ada selainnya memiliki nama ini. Jadi alam itu jamaah, yang dimaksud dengan alam itu adalah nama khusus yang merupakan panggilan. Ya. Seperti nama-nama antum lah. Ada yang namanya Muhammad, ada yang namanya Zaid, ada yang namanya Ahmad, ya, dan yang lainnya. Ini disebut sebagai alam. Atau nama kota, kota Depok, kota Jakarta, itu namanya alam. Sehingga misalkan ada kota Depok ini, kota yang namanya Depok ini kan ada dua. Setidaknya ya, di sini sama di mana? Jogja. Ada namanya Depok. Ya. Nah, kalau kita sebut Depok, ya, yang merupakan alam, maka ini hanya terkhusus pada apa yang kita maksudkan saja. Ya. Depok, Jakarta. Jadi Depok itu saja, bukan Depok Jogja. Jadi dia ini nama khusus. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebuah nama. Ya. Allah itu adalah nama. Nama yang juga mengandung sifat. Sifat ubudiyah. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sembahan yang hak, sembahan yang paling berhak untuk disembah. Baik. Wa huwa aslu asma'illahi azza wa jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala, nama Allah ini merupakan pokok daripada nama-nama Allah yang lain. Oleh karenanya, seluruh nama-nama Allah Azza wa Jalla itu kembali kepada nama Allah ini. Mengikuti nama Allah ini. Dan nama Allah tidaklah mengikuti nama-nama yang lain kecuali hanya pada satu ayat saja. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ila siratil azizil hamid, Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa dan Maha Terpuji, Allah yang memiliki apa-apa yang di langit dan di bumi. Jadi di sini nama Allah disebutkan belakangan, mengikuti nama Allah yang lain, yaitu Al-Aziz dan juga Al-Hamid. Hanya pada satu ayat ini saja. Adapun pada ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran, maka nama Allah itu selalu disebut pertama. Baru kemudian nama Allah yang lain. Contohnya apa jemaah? Bismillahirrahmanirrahim.
Allah terlebih dahulu, baru kemudian nama yang lain. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Dalam Al-Fatihah banyak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah terlebih dahulu, baru kemudian Rabbil Alamin. Malik Yaumiddin. Dan yang lainnya. Ya. Intinya di sini jemaah sekalian, nama Allah Subhanahu wa taala, nama Allah dalam tanda petik ya, Allah itu adalah nama yang khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh nama-nama Allah kembali kepada nama tersebut. Ya. Baik. Kemudian penulis mengatakan lakin lafzul ismil karim huna yadullu minal aziz wa laysat sifah. Huna badalun afwan. Huna badalun minal aziz wa laysat sifah. Lianna jami'al asma'i innama takunu tabi'ah li hadzal ismil azim. Jadi ternyata di sini jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara penyebutan dalam ayat tadi ila siratil azizil hamid Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Walaupun secara urutan penyebutan nama Allah disebutkan belakangan, tetapi ternyata secara hakikatnya tetap nama-nama yang disebutkan sebelumnya itu mengikuti nama Allah Subhanahu wa taala. Karena kata penulis di sini, nama Allah bukanlah sifat bagi nama-nama yang sebelumnya. Tetapi nama Allah di sini merupakan badal. Jadi dalam bahasa Arab itu ada yang dinamakan badal, pengganti. Kurang lebih artinya begitu, pengganti. Artinya ya, intinya bahwasanya karena nama Allah di sini bukan sifat, sehingga pada asalnya tetap nama-nama yang disebutkan sebelumnya itu mengikuti nama Allah Subhanahu wa taala, karena nama-nama yang sebelumnya merupakan sifat-sifat bagi Allah. Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Hamid yang Maha Terpuji. Ya. Baik. Kemudian permasalahan. Hal hadhihi syahadatu tudkhilul insana fil Islam? Apakah persaksian ini memasukkan seseorang ke dalam Islam? Persaksian bahwasannya la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Apakah dengan menyebut itu memasukkan seorang ke dalam Islam? Maka jawabannya iya. Memasukkannya ke dalam Islam walaupun kita menyangka atau mengira orang yang mengucapkan ini mengucapkannya hanya sekedar ta'awudzan. Maksudnya ta'awudzan adalah untuk menjaga dirinya, menyelamatkan dirinya. Atau yang lainnya. Intinya kita ketika melihat seseorang mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan ia mengatakan bahwasanya ia mengucapkan itu agar masuk Islam. Walaupun kita ada prasangka-prasangka orang ini tidak ikhlas dalam mengucapkannya, atau orang ini bermaksud yang lain. Orang ini mengucapkan itu hanya sekedar untuk menjaga dirinya agar dia selamat. Walaupun kita memiliki prasangka-prasangka tersebut, tetap secara zahir kita hukumi orang ini telah masuk dalam Islam. Ya. Walaupun juga kita menyangka bahwasanya ia berdusta dengan ucapannya. Dalilnya adalah kisah seorang musyrik yang ditangkap oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma ketika dalam peperangan, atau ketika ia dalam peperangan tersebut musyrik ini kabur. Ketika Usamah menangkap musyrik tersebut, kemudian menghunuskan pedangnya, musyrik ini mengatakan la ilaha illallah. Tapi kemudian Usamah tetap membunuh musyrik tersebut. Karena menyangka bahwasanya ia mengucapkan la ilaha illallah hanya sekedar untuk apa? Menyelamatkan dirinya. Dan secara konteks kejadian,
Memang sangat kuat praduga dari Usamah ini, ya kan? Sedang perang, kemudian dia kabur, ketangkap, mau ditebas, mengucapkan la ilaha illallah. Secara dugaan kuat, ini orang gak ikhlas mengucapkannya. Hanya sekedar untuk menyelamatkan diri. Sehingga Usamah menebasnya. Ya. Kemudian ketika Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu mengabarkan hal tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab dan mengulang-ulang jawaban ini. Beliau mengatakan, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Apakah engkau membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah? Sama memberikan penjelasan. Dia mengucapkan ini hanya sekedar untuk menyelamatkan diri. Tapi terus Nabi Muhammad SAW mengatakan, apakah engkau membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah? Maka Usamah radhiyallahu taala anhu mengatakan, fatamannaitu annani lam akun aslamtu qabla dzalika al-yaum. Maka sampai-sampai aku berharap andai saja waktu itu aku belum masuk Islam. Karena saking sedihnya dan saking menyesalnya atas perbuatan yang ia lakukan. Jadi di sini jemaah sekalian, dengan Allah Subhanahu wa taala merupakan dalil yang sangat jelas bahwasanya seorang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah secara zahir kita hukumi sebagai seorang muslim. Secara zahir yang nampak. Adapun secara hakikatnya apakah dia benar-benar muslim atau tidak, maka ini urusannya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ikhlas, berarti dia masuk Islam. Kalau dia mati maka terbebas dari neraka. Tapi kalau seandainya mengucapkannya tidak ikhlas, maka dia dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalam. Ini urusan antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik. Oleh karena di sini penulis menekankan ya, idzan nahnu laisa lana illa dzahir. Maka di sini kewajiban kita atau hak kita hanyalah menilai secara yang nampak. Bahkan seandainya ghalaba 'ala dhannina annahu qalaha ta'awudan fa innaha ta'sibuhu. Bahkan kalau seandainya secara praduga kuat kita dia ini mengucapkan hanya sekedar untuk menyelamatkan diri. Maka dengan ucapan tersebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sungguh telah menjaga dirinya, ya, telah menyelamatkan dirinya. Na'am law irtadda ba'da dzalika qatalna. Iya kalau seandainya ia kemudian murtad. Ya, artinya setelah ia mengucapkan itu kita hukumi Islam. Tetapi kalau setelahnya kita lihat dia melakukan kemurtadan, melakukan kekufuran, maka kita bunuh. Ya. Seorang yang murtad, maka hukumannya dibunuh. Tentu ini dikembalikan kepada penguasa. Ya. Wa hadza yujadu min junudil kufri idza asabahumul muslimun qalu aslamna min ajli an ya'simu anfusahum minal qatl. Wa yas'alul mujahidun wa yaqulun hal naqtulu ha'ula'i ba'da an qalu la ilaha illallah am la. Nah, di sini terjadi ketika dalam peperangan kaum muslimin menawan orang-orang kafir. Kemudian mereka mengucapkan la ilaha illallah. Maka ada pertanyaan di sini daripada prajurit-prajurit muslimin, apakah kita boleh membunuh mereka setelah mengucapkan la ilaha illallah? Maka jawabannya berdasarkan hadis Usamah bin Zaid tadi, tidak boleh dibunuh. Akan tetapi diawasi. Ya. Jadi tawanan-tawanan perang yang mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka terjaga darahnya, tidak boleh dibunuh, tapi tetap diawasi. Kalau seandainya muncul daripada diri mereka nampak kemurtadan, kekufuran, maka boleh dibunuh. Ya.
Li'annahum bi syahadati an la ilaha illallah tulzimuhum ahkamal Islam. Karena sungguhnya dengan persaksian mereka la ilaha illallah telah mewajibkan kepada mereka atau mereka berhak atas hukum-hukum yang berkaitan dengan Islam. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah." Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Fa idza qaluha 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka sudah mengucapkan kalimat tauhid ini, maka terjaga darah serta harta-harta mereka. Ya. Baik. Jadi jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama di sini berbeda pendapat terkait dengan bagaimana seorang yang menyebutkan persaksian hanya sekedar la ilaha illallah. Ya. Rukun Islam yang pertama apa jemaah? Persaksian bahwasanya la ilaha illallah, kemudian wa anna Muhammadan rasulullah. Dua kalimat syahadat. Ini satu paket. Tapi para ulama itu berbeda pendapat. Bagaimana kalau seorang itu hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak mengucapkan Muhammadun Rasulullah. Karena berdasarkan hadis Usama bin Zaid tadi, orang musyrik ini hanya mengucapkan apa? La ilaha illallah, tidak mengucapkan Muhammadun Rasulullah. Tetapi oleh Nabi Muhammad SAW sudah dianggap masuk, sudah tidak boleh dibunuh. Hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja maka sudah cukup, karena syahadat Muhammadun Rasulullah itu mengikuti syahadat la ilaha illallah. Namun sebagian yang lain, dan ini yang insyaallah yang lebih kuat, bahwasanya hukum asalnya wajib mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Ya. Hukum asalnya wajib mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Kecuali ketika tidak mau. Misalkan tadi dalam kasus Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu, musyrik ini hanya sekedar sempat mengucapkan la ilaha illallah, kemudian langsung dibebas. Ya. Gak sempat mengucapkan Muhammadun Rasulullah. Maka dalam kasus yang seperti ini insya Allah tidak. Atau misalkan seorang orang kafir kemudian sedang sakaratul maut, sudah mau wafat, kemudian dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Kemudian langsung mati. Gak sempat mengucapkan Muhammadun Rasulullah. Maka kalau seandainya ia mengucapkan la ilaha illallah dan dibarengi dengan keyakinan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, ia tetap dihukumi masuk dan insya Allah masuk surga. Jadi pahami ini jemaah, hukum asalnya mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Namun di sini, bila azanillah wa yakum, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, Allah taala alam, dari penjelasan beliau, sepertinya beliau memilih pendapat yang cukup mengucapkan la ilaha illallah saja sudah memasukkan seorang ke dalam Islam. Selama dibarengi dengan keyakinan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Jadi di sini penulis mengatakan, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, apabila seorang kafir mengatakan la ilaha illallah, namun ia tidak meyakini bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka ini tidak cukup. Sampai ia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan juga meyakini dan mengucapkan Muhammad Rasul. Jadi di sini beliau mengatakan harus mengucapkan la ilaha illallah dan juga dibarengi dengan keyakinan Muhammad adalah utusan Allah. Oleh karenanya beliau kemudian melanjutkan, apabila seorang kafir, oleh karenanya seorang kafir masuk ke dalam Islam hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja. Ini beliau mengucapkan seperti itu.
Apabila ia mengucapkannya tetapi ia tidak meyakini atau mengingkari risalahnya Nabi Muhammad SAW, maka dia harus dengan tegas mengucapkan syahadat Muhammadun Rasulullah. Jadi kalau seandainya orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah, kemudian sudah meyakini juga bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, itu sudah cukup bagi beliau. Tetapi kalau seandainya dia tidak meyakini risalah Nabi Muhammad SAW, maka juga harus diucapkan Muhammad Rasulullah-nya itu juga. Baik. Wa fil hadis syarif, dalam hadis yang mulia, ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Dakwahilah mereka kepada syahadat la ilaha illallah dan bahwasanya aku utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis, kalau tidak salah hadis ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengantar kepergian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika hendak berdakwah ke negeri Yaman. Baik. Kita lanjutkan setelah adzan Isya. Barakallahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Baik, ikhwas sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala membawakan perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bahwasanya beliau mengatakan, wa qad 'ulima bil ittirari min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam wattafaqat alaihi al-ummah, dan telah diketahui secara pasti dan juga telah disepakati oleh umat, anna awwala ma yu'baru bihi al-khalqu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadun Rasulullah. Bahwasanya perintah pertama yang diberikan kepada makhluk atau kepada manusia adalah bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammadan Rasul. Wa bidzalika yasirul kafiru muslim. Dengan dua kalimat syahadat ini, maka seorang kafir menjadi muslim.
Wa idza kana musliman wa syahida an la ilaha illallah wa mata 'ala dzalika fa innahu yakfur. Dan apabila seorang muslim yang bersyahadat la ilaha illallah kemudian ia mati, maka ini sudah cukup. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang kata-kata terakhirnya di dunia adalah la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Wa inna ma iktafa bi la ilaha illallah li anna hadzal mayyit yuqirru bi anna Muhammadan Rasulullah wa laysa 'indahu fiha. Dan di sini dicukupkan ucapan la ilaha illallah karena mayit tersebut telah meyakini dalam hatinya bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Sehingga di sini tidak ada masalah. Baik. Jadi sekali lagi bahwasanya hukum asalnya apabila seorang kafir ingin masuk Islam harus mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Ya, harus mengucapkan dengan lisannya. La ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Tetapi kalau seandainya keadaan tidak memungkinkan baginya untuk melengkapi kalimat syahadatnya, maka tidak masalah selama ia meyakini dalam hatinya bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian yang terakhir, penulis mengatakan syahadatu an la ilaha illallah tastalzimu ikhlasal ibadati lillah. Bahwasanya kesaksian la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah, melazimkan atau mengharuskan ikhlasul ibadati lillah, kemurnian peribadatan hanya untuk Allah semata. Wa yusamma hadzal naw' min at-tauhid tauhidul uluhiyah, dan ini disebut sebagai tauhid uluhiyah. Ya, disebut sebagai tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah. Maknanya adalah mengesahkan Allah Azza wa Jalla di dalam peribadatan kepada. Ifradullah Azza wa Jalla di ibadatihi. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Di anna ma'na la ilaha illallah ay la ma'budu haqqun illallah. Karena makna daripada la ilaha illallah adalah tidak ada sembahan yang hak selain Allah Azza wa Jalla. Maka janganlah engkau beribadah kepada selain Allah. Nah, ini jadi pentingnya kita meluruskan makna la ilaha illallah jemaah sekalian. Bahwasanya la ilaha illallah ini merupakan kalimat tauhid yang dia berfokus pada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang-orang yang keliru memaknai daripada la ilaha illallah ini sebagai tidak ada pencipta selain Allah, maka ini akan banyak terjatuh ke dalam kesyirikan, penyimpangan dalam masalah tauhid. Oleh karena ada orang-orang yang ketika kita peringatkan bahwasanya apa yang ia lakukan ini adalah kesyirikan, maka kemudian mereka berhujah, saya mengakui kok Allah itu adalah pencipta. Saya mengakui Allah itu adalah pencipta. Saya mengakui Allah itu yang mengatur, Allah yang memiliki. Kenapa saya dikatakan syirik? Kenapa saya dikatakan kafir? Saya juga beribadah kepada Allah kok. Saya juga sholat, saya juga puasa. Kenapa saya dikatakan musyrik? Maka yang seperti ini belum paham makna la ilaha illallah. Ya. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan ia beribadah kepada selain Allah, maka ia telah berdusta dalam perkataannya. Persaksiannya itu dusta. إذ أن هذه الشهادة تستلزم إخلاص العبادة لله عز وجل وطرد الرياء والفخر وما أشبه ذلك. Karena sesungguhnya syahadatul la ilaha illallah ini adalah syahadatul tauhid, syahadatul uluhiyah, syahadatul ibadati lillah azza wa jalla. Karena sesungguhnya syahadatul la ilaha illallah ini adalah syahadatul tauhid, wa tarada riyah wal fakhr wa ma ashbaha dzalik.
Karena sungguhnya persaksian la ilaha illallah ini mengharuskan pemurnian ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla dan mengharuskan untuk menghilangkan rasa ria, rasa fakhr, bangga diri dan yang semisalnya. Ya. Jadi ria ini jamaah sekalian juga termasuk daripada kesyirikan, tetapi syirik kecil. Ya. Karena ia menyimpang dalam tujuannya, bukan dalam objek ibadahnya. Dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menunjukkan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi tujuannya bukan mengharapkan pahala dari Allah. Tujuannya untuk dilihat oleh manusia. Ya. Maka ini terjatuh ke dalam syirik kecil. Tetapi kalau seorang itu sudah murni, ibadahnya ditujukan bukan kepada Allah Azza wa Jalla, ia berdoa kepada selain Allah, ya, mau dia bilang saya ikhlas, saya apa, tetap kalau seandainya itu sudah ditujukan kepada selain Allah, dikatakan syirik besar. Ya. Maka di sini, khufillah azanillah wa iyyakum, kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun. Kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun. Dan yang namanya rukun harus ada. Kalau tidak ada salah satunya, maka tidak sah. Dua rukun ini adalah an-nafyu wal isbat. Peniadaan dan penetapan. Ketika disebutkan la ilaha, tidak ada sesembahan, maka ini berupa apa? Peniadaan. Nafyu, peniadaan. Artinya kita meniadakan seluruh sembahan-sembahan. Semuanya, sembahan-sembahan kita nafikan. Kita tiadakan. Kemudian illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, maka ini berupa apa? Isbat, penetapan. Ya, seluruh sembahan-sembahan itu batil, tidak berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi kalau ada seorang yang dia berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada yang lain, berarti dia belum apa? Meniadakan. Belum meniadakan sembahan-sembahan selain Allah Azza wa Jalla. Baik, barakallahu fikum, wallahu taala alam bisawab. Mungkin demikian jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa kita pelajari pada sore hari ini. Dengan ini kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang la ilaha illallah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mulai membahas tentang syahadat yang kedua, yaitu syahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ada yang mau bertanya? Silakan. Waalaikumsalam. Demi Allah. Tidak termasuk. Demi Allah bukan persaksian. Persaksian itu la ilaha illallah. Jelas ya? Silakan. Jazakallah. Ya, jazakumullah khair. Barakallahu fiikum. Yang pertama,
terkait dengan masalah talqin seorang yang sakaratul maut hanya dengan Allah saja, dengan alasan kalimat la ilaha illallah itu kepanjangan. Maka orang tersebut telah menentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang-orang yang sakaratul maut yang hendak meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Berarti kalau dia bilang mengucapkan la ilaha illallah kepanjangan, berarti dia seolah-olah dia mengatakan kepada Nabi Muhammad, salah antum nih Nabi Muhammad, yang benar itu Allah saja. Kasihan ini orang mau meninggal. Panjangan la ilaha illallah. Seolah-olah kan seperti itu, ya. Dan Rasulullah SAW sedangkan beliau adalah orang yang paling tahu kebaikan, orang yang paling tahu yang mana yang terbaik, ya. Sehingga kalau diperintahkan untuk mentalkinkan la ilaha illallah, ya kita talkinkan dengan la ilaha illallah. Mau alasannya bagaimanapun. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau seandainya baru sempat mengucapkan la ilaha, belum selesai, ya. Allah Ta'ala alam, ini pengecualian. Ini termasuk dalam pengecualian. Artinya dia tidak menyelesaikan bukan karena kemauannya, tetapi karena memang terpaksa, keadaan membuat dia tidak bisa menyelesaikan ucapannya. Jadi yang seperti ini insya Allah mudah-mudahan diberi uzur, dan kalau memang benar-benar meyakini dalam hatinya bahwasanya Allah adalah sembahan yang hak untuk disembah, maka insya Allah dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Terakhir, Allah taala alam, ana belum pernah mendapati ada riwayat hadis dari Nabi Muhammad SAW yang mengharuskan hal tersebut. Yang ana ketahui hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan. Ana tidak mengatakan tidak benar, ana katakan tidak mengetahui ada riwayatnya. Kalau seandainya memang ada riwayatnya berarti ya kita katakan benar kalau memang ada riwayat, tapi kalau tidak ada tidak bisa kita benarkan. Allahu taala alam bisawab. Demikian apa yang bisa kita pelajari pada sore hari ini. Ana mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang memuaskan jawabannya, semata-mata karena kekurangan ilmu ana. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.